Salam sejahtera, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini Selasa 9 November 2021. Kita akan kembali belajar sekolah sahabat kita hari ini bersama saya, Pendeta Nikodemus Ginting, melayani distrik Medan Timur dengan judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah Let of Luck. Sebelum kita akan melanjutkan, mari kita berdoa bersama-sama. Terpuji Tuhan yang telah memberkati, memelihara, dan melindungi kami, dan kami kembali dengan karunia Tuhan akan belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Berkatilah kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita Selasa 9 November 2021 dengan judul Let of Luck. Orang skeptis, yaitu mereka yang mencari banyak alasan untuk menolak Alkitab, sering menunjuk pada beberapa kata yang keras dari Allah yang muncul dalam Perjanjian Lama. Ide yang mereka sampaikan itu adalah bahwa Allah Perjanjian Lama itu kasar, suka membalas dendam, dan memiliki roh yang jahat. Secara khusus jika itu dibandingkan dengan Yesus. Hal ini bukanlah argumen yang baru, tetapi argumen ini sama lemahnya, baik saat itu maupun saat pertama kali hal ini dipromosikan berabad-abad yang lalu. Berulang-ulang Perjanjian Lama mempresentasikan Tuhan sebagai oknum yang mengasihi umatnya, Israel kuno, dan menginginkan hanya yang terbaik untuk mereka. Dan kasih ini tampak dengan sangat jelas di dalam kitab Ulangan. Marilah kita baca Ulangan 10 ayat 1-5. Apa konteks langsung ayat-ayat ini? Dan apa yang ayat-ayat ini ajarkan kepada kita tentang bagaimana perasaan Allah terhadap umatnya, bahkan setelah mereka berbuat dosa. Sesungguhnya apa yang ayat-ayat ini ajarkan kepada kita tentang kasih karunia? Kasih karunia dan kasih Allah bagi bangsa Israel terpancar dari ayat-ayat 12 dan 13. Ayat-ayat ini memang satu kalimat yang panjang, berupa sebuah pertanyaan, dan pertanyaan tersebut adalah, apa yang dituntut Tuhan kepadamu selain daripada yang berikut ini? Berjalanlah di dalam jalan-jalanku, kasihilah aku, layanilah aku, dan peliharalah perintah-perintahku untuk kebaikanmu sendiri. Sebuah kata-kata dalam bahasa Ibrani di atas ungkapanmu dan kamu adalah dalam bentuk tunggal. Walaupun Allah tentu saja sedang berbicara kepada sebuah bangsa secara keseluruhan, artinya Tuhan sedang berbicara secara satu persatu, secara individu kepada setiap orang Israel sebagaimana sebuah bangsa. Bahkan kita tidak bisa melupakan pada bagian akhir ayat 13. Peliharalah hal-hal ini, let of luck, yaitu supaya baik keadaanmu. Dengan kata lain, Allah sedang memerintahkan umatnya untuk menurut karena dengan melakukan hal itu akan mendatangkan kebaikan yang sangat besar bagi mereka. Allah yang menjadikan mereka, Allah yang menopang mereka, dan Allah tahu apa yang terbaik untuk umatnya. Dan Dia menginginkan yang terbaik untuk mereka. Penurutan terhadap hukumnya, 10 perintahnya dapat bekerja hanya untuk kebaikan mereka. Hukum itu seringkali dibandingkan dengan sebuah pagar, sebuah tembok perlindungan, dan dengan tetap tinggal di dalam tembok tersebut, pengikut-pengikutnya akan dilindungi dari serangkaian kejahatan yang jika tidak terlindungi akan menyergap dan menghancurkan mereka. Secara singkat, karena kasih untuk umatnya lah sehingga Allah memberikan hukumnya, dan penurutan pada hukumnya adalah supaya baik keadaanmu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan untuk direnungkan bagi kita dari pelajaran hari ini adalah, cara-cara apakah di mana kita bisa melihat bagi diri kita sendiri bagaimana penurutan kepada hukum Allah dengan sungguh-sungguh adalah supaya baik keadaan. Biarlah berkat firman Tuhan menjadi bagian kita dalam pelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat-Mu. Kami dapat belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuhanlah yang memberkati kami agar baik keadaan kami ketika kami menjalankan ketetapan dan aturan yang Tuhan perintahkan. Berkati kami sekalian dan seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini. Diberkati di dalam rumah tangga, diberkati dalam pelayanan, diberkati dalam pekerjaan, kesehatan, dan kekuatan. Hingga kami kembali dapat belajar pada esok hari untuk pelajaran sekolah sahabat. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudaraku yang diberkati oleh Tuhan telah mengikuti pelajaran hari ini. Biarlah kita tetap bersuka cita dan bersemangat pada esok hari kembali dapat belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Sampai jumpa pelajaran esok hari.